Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara kok? Baik, saya mulai perkenalan lagi ya. Jadi, perkenalkan nama saya Suci Wulandari. Saya pengurus FLP Cabang Makassar dalam divisi koordinator FLP Humas FLP Cabang Makassar. Dan saya seorang mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ahwal Sahsiyah Hukum Keluarga. Dan teman-teman bisa membaca karya cerpen saya berjudul Aku Tanah Toraja di buku Mendaur Ulang Kata-Kata. Saya mulai membaca ya. Saya akan membaca karya saya cerpen yang berjudul Aku Tanah Toraja. Negeriku Indonesia tidak hanya memiliki aset bumi yang melimpah ruah, tapi juga budaya yang unik dari beragam suku yang berdiam di bumi pertiwi. Salah satunya adalah diriku. Aku adalah suku yang bermukim di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Adat, budaya, dan keindahan alam yang kumiliki menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Layaknya magnet yang dapat dengan mudah menarik benda besi dari tempatnya. Pasalnya, hal unik dan mistik masih sangat melekat padaku. Berbagai tradisi leluhur pun masih dilestarikan dan juga dijaga sampai saat ini. Siapakah aku? Sebelum abad ke-20, pendudukku menganut kepercayaan animisme yang dikenal dengan sebutan Aluk Todolo. Dan sama sekali tidak tersentuh oleh dunia luar. Hingga akhirnya pada awal tahun 1900-an, misionaris dari Belanda datang ke wilayahku dan mengenalkan agama Kristen. Hingga mayoritas penduduk saat ini memeluk agama Kristen dan sebagian lainnya beragama Islam dan kepercayaan animisme Aluk Todolo. Aku mulai lebih terbuka terhadap dunia luar sejak tahun 1970-an, di mana selanjutnya aku dijadikan salah satu ikon pariwisata Indonesia yang diminati oleh wisatawan. Kemudian pada tahun 1900-an, pendudukku mengalami transformasi budaya, yaitu dari masyarakat dan kepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat beragama Kristen dan bermata pencaharian dengan sektor pariwisata. Asal-usul nenek moyangku kala itu dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Cina Selatan dan Vietnam. Pada awalnya, nenek moyangku mendiami wilayah pantai di Sulawesi, hingga pada akhirnya berpindah ke dataran tinggi bagian utara Sulawesi Selatan. Sekarang, aku menjadi salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di Kecamatan Makale. Sejak abad ke-17, Belanda melakukan kegiatan perdagangan dan memiliki kekuasaan politik di Sulawesi melalui Verenigd Oost-Indische Compagnie, yaitu atau disingkat dengan VOC. Namun sekitar 2 abad, mereka tidak pernah tertarik dan melirik atau memberi perhatian pada wilayah yang ditinggali oleh masyarakatku ini, yaitu dataran tinggi bagian utara Sulawesi Selatan. Alasan mereka sangat klasik dan sederhana. Penyebabnya ialah karena daerahku yang sulit dijangkau. Selain itu, tidak terdapat banyak lahan produktif yang dapat diolah dan menjadi lahan keuntungan bagi mereka. Hingga pada akhir abad ke-19, agama Islam mulai menyebar pesat di Pulau Sulawesi Selatan yang layaknya huruf K itu, terutama pada suku Makassar dan Bugis. Kegetiran dan rasa khawatir mulai hadir di hati para kolonial Belanda akan keadaan ini. Hingga mereka pun mulai memikirkan siasat dan rencana agar agama Islam ini tidak sampai menyebar luas ke penjuru Sulawesi.
Mengetahui mayoritas masyarakatku masih menganut kepercayaan animisme yang sering disebut dengan Aluk-Todolo, para kolonial Belanda melihat hal ini sebagai peluang besar dan kesempatan yang sangat bagus untuk melakukan kristenisasi pada penduduk wilayahku. Selanjutnya, Belanda melancarkan misinya itu pada tahun 1920-an. Pada awalnya, misi mereka mendapat perlawanan yang sangat kuat dari penduduk. Hal itu dikarenakan kolonial Belanda menghapus sistem perdagangan budak, yang mana saat itu sistem perbudakan sangat menguntungkan penduduk pribumi. Mengenai penghapusan perbudakan tersebut, Belanda memberi dampak positif dan nilai moral. Tetapi mereka memiliki muslihat yang terselubung. Kolonial Belanda ingin memindahkan masyarakatku secara paksa ke dataran rendah agar mempermudah mereka untuk mengontrol penduduk setempat. Dari sinilah terbentuk awal sejarah suku di daerahku. Pada saat itu, kolonial Belanda tidak hanya melakukan penghapusan sistem perbudakan, tapi juga menetapkan pajak yang sangat tinggi untuk menggerogoti kekayaan penduduk. Dengan segala upaya, para penduduk tetap teguh mempertahankan kepercayaan dan adat istiadat yang telah lama dijalankan, tanpa memperdulikan segala ancaman dan gertakan yang dilayangkan oleh kolonial Belanda. Hingga pada tahun 1950, sekitar 10% dari pendudukku yang berpindah kepercayaan menjadi Kristen. Hal ini terjadi karena serangan penduduk Muslim di dataran rendah pada tahun 1930, sehingga sebagian pendudukku pindah kepercayaan menjadi agama Kristen untuk mendapatkan perlindungan politik, serta dapat membuat gerakan perlawanan terhadap suku Bugis dan Makassar yang beragama Islam. Setelah NKRI merdeka, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam. Hal ini terjadi selama kurun waktu 15 tahun. Tepatnya pada tahun 1951 hingga 1965. Pemberontakan yang dilancarkan oleh Darul Islam ini dilandaskan oleh sebuah misi untuk mendirikan negara Islam di seluruh pelosok Sulawesi. Perang gerilya yang menguras tenaga selama kurun waktu 15 tahun tersebut menyebabkan lebih banyak lagi pendudukku yang berpindah keyakinan dan memeluk agama Kristen. Pada tahun 1965, sebuah dekret presiden menjadi penengah antara dua kubu yang berseteru tersebut, dengan mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia untuk menganut salah satu dari 5 agama yang diakui oleh hukum, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kepercayaan asli pendudukku ialah animisme atau yang dikenal sebagai Aluk-Todolo. Dan kepercayaan ini tidak diakui secara hukum. Dan hal ini membuat pendudukku yang menganut kepercayaan animisme Aluk-Todolo naik pitam dan sangat menentang dekret tersebut. Untuk membuat kepercayaan tersebut menjadi sah di mata hukum, maka dengan menerimanya sebagai bagian dari salah satu agama resmi adalah solusinya. Hingga pada tahun 1969, kepercayaan animisme Aluk-Todolo dilegalkan sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Awalnya, aku merupakan bagian dari subdivisi dari kerajaan Luwu yang mengklaim wilayahku kala itu. Hingga pada tahun 1946, kolonial Belanda memberikanku status Regenschap dan Indonesia mengakuiku sebagai suatu kabupaten pada tahun 1957. Di dalam adat kami, terdapat
3 kelas sosial, yaitu kaum bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Hingga pada akhirnya perbudakan dihapus oleh Belanda pada tahun 1909. Dalam hukum adat yang berlaku di wilayahku, kelas sosial diturunkan dari garis ibu. Seorang pria dari kalanganku tidak diperbolehkan menikahi wanita dari kelas yang lebih rendah. Ia hanya diperbolehkan menikahi wanita dari kelas sosial yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengangkat derajat sosial keturunan. Hingga kini, sistem kelas sosial yang membedakan masyarakat biasa dan kaum bangsawan masih digunakan untuk mempertahankan martabat keluarga. Aku merupakan objek wisata yang terkenal dengan kekayaan budaya. Aku adalah kabupaten yang terletak 350 km sebelah utara Makassar. Aku adalah salah satu daerah yang paling populer di Sulawesi Selatan. Karena aku memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah wisatawan yang datang. Para pelancong yang datang ke daerahku dapat menikmati kebudayaan khas suku masyarakatku, yang mana kami berada di pegunungan dengan kebudayaan khas Austronesia asli. Nuansa budaya yang kental, unik, dan berbeda tersaji di daerahku tercinta ini. Rumah adat Tongkonan menjadi salah satu ciri khas dan juga kebanggaanku. Atapnya yang menjulang ke depan dan ke belakang terlihat seperti sebuah pelana kuda. Atap rumah ini terbuat dari bambu yang dibelah dan disusun tertumpuk, serta dihiasi banyak ukiran warna merah, hitam, dan kuning. Namun, saat ini banyak yang telah menggunakan seng sebagai atapnya. Rumah Tongkonan memiliki 3 jenis, yaitu rumah tongkonan batu, rumah tongkonan bekamberan, dan rumah tongkonan layuk. Rumah tongkonan batu diperuntukkan bagi keluarga bangsawan yang tidak memiliki jabatan atau posisi dalam pemerintahan setempat. Sedangkan rumah tongkonan pekamberan dan tradisi pekamberan dihuni oleh keluarga bangsawan yang memiliki wewenang tertentu dalam adat istiadat dan tradisi setempat. Untuk rumah tongkonan layuk sendiri merupakan tempat kekuasaan tertinggi dan digunakan sebagai pusat pemerintahan atau kegiatan, bukan sebagai tempat tinggal. Setiap suku dari Sabang hingga Merauke memiliki budaya khas sendiri. Begitupun denganku. Aku memiliki budaya yang unik dan menarik untuk dijelajahi dan diketahui oleh setiap kalangan masyarakat dan wisatawan. Beberapa di antaranya adalah Rambu Solo, Tinggoro Tedong, Silaga Tedong, Sisembah, Manene, Rompo Bobo Bonang, Rompo Karoeng, dan Rompo Allo. Aku memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi upacara pemakaman, yang mana tradisi itu tidak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jika pada umumnya ritual pemakaman dilakukan dengan rangkaian takziah, namun di daerahku upacara pemakaman dilakukan dengan sebuah ritual yang sering kami sebut dengan Rambu Solo. Ritual ini hanya dilakukan oleh kalangan kaum bangsawan di kalanganku, karena biaya ritual ini cukup terbilang fantastis. Upacara pemakaman kaum bangsawan ini biasanya dihadiri oleh ratusan orang, dan acara ini pun berlangsung selama berhari-hari. Tradisi Tinggoro Tedong atau penyembelihan kerbau merupakan bagian dalam upacara tersebut. Prosesi ini dilakukan dengan menebas leher kerbau dengan satu kali tebasan. Menurut kepercayaan para leluhur, kerbau merupakan hewan tunggangan bagi arwah jenazah untuk menempuh perjalanan ke alam akhirat.
Selain Rambu Solo, terdapat pula tradisi pesta syukuran yang dikenal sebagai Rambu Tukah. Berbicara mengenai tradisi Rambu Solo, masyarakatku memiliki perlakuan yang unik dalam hal pemakaman jenazah. Jika pada umumnya pemakaman itu dilakukan pada area perkuburan, namun tidak untuk di daerahku. Kami tidak menguburkan mayat di dalam liang kubur, melainkan kami meletakkannya di tongkonan untuk beberapa waktu hingga pihak keluarga memiliki cukup uang untuk melakukan upacara yang pantas bagi si mayat. Setelah upacara dilaksanakan, mayat akan dibawa ke peristirahatan terakhir dalam gua atau dinding gunung. Jadi, jangan heran bila banyak tengkorak yang dapat Anda temui saat melintasi gua ini. Begitu pula aura mistis yang sangat kental yang dapat membuat bulu kuduk berdiri. Aku memiliki beberapa tempat pemakaman yang unik dan patut dikunjungi. Antara lain, pemakaman Londa, Ketekesu, dan Lemo. Jika pada umumnya pemakaman identik dengan hal horor dan sangat dikeramatkan, tapi tidak dengan daerahku. Seluruh pemakaman di sini menjadi tempat wisata. Hal itu dikarenakan pemandangannya yang unik, dimulai dari banyaknya peti mati yang berisi tulang belulang, sampai beragam patung yang melambangkan mayat itu sendiri. Cara pemakaman dan perlakuan terhadap mayat inilah yang menjadi hal yang menarik dan unik, hingga menggelitik banyak hati untuk berkunjung di daerahku ini. Jangan pernah menganggap diri Anda seorang petualang dan pelancong sejati jika Anda belum berkunjung ke daerahku yang memiliki keragaman budaya dan wisata alam yang eksotis. Anda dapat mengunjungiku dengan menempuh jalur darat dan udara. Jika menggunakan jalur darat akan memakan waktu 8-19 jam. Sementara jika melalui jalur udara hanya memakan waktu 1 jam saja. Sekali Anda meminjakan kaki di daerahku, maka selamanya hati Anda akan terpaut dan takkan pernah pulang dengan keadaan hampa. Kala jiwa dan hati dilanda penat, maka refreshing ke suatu destinasi wisata akan menjadi obat yang mujarab untuk merestart kembali suasana hati. Bila tertarik dengan wisata ketinggian dan air terjun, maka daerahku memiliki kedua destinasi wisata tersebut. Selain keragaman budaya, aku juga dikenal akan keindahan alam yang eksotis. Dengan letak geografis yang sebagian besar di ketinggian, aku menawarkan berbagai pilihan wisata alam. Mulai dari bukit hingga air terjun, seperti kolam air Limbong, Gumuk Pasir Sumalu, Bukit Olon, Taman Prasejarah Leang-Leang, dan Ramang-Ramang. Perbukitan dan pemandangan alam yang ada di Pangu-Pangu Makale menjadi salah satu destinasi wisata ketinggian yang recommended untuk dikunjungi. Dari tempat ini, wisatawan dapat menikmati panorama bukit, gunung, pepohonan, sawah, serta menyaksikan suasana kota Makale dari atas bukit. Tidak salah bila tempat ini sangat diminati pengunjung dan menjadi julukan negeri di atas awan. Selain Pangu-Pangu Makale, wisatawan dapat berkunjung ke objek wisata negeri di atas awan lainnya di daerahku. Letaknya di Dusun Lembang, Desa Benteng Mulu, Kecamatan Kapala Pito, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jika di Brazil terdapat patung Yesus Kristus Penebus, maka Indonesia juga memiliki patung Yesus yang tak kalah indah dari Brazil. Letaknya di Buntu Burake, Kota Makale. Patung ini merupakan situs religi untuk umat Kristiani. Namun, tetap terbuka untuk siapapun yang ingin menikmati pemandangan alam di sekitar tempat wisata ini.
Di destinasi wisata ini terdapat jembatan kaca yang diperuntukkan sebagai akses menuju patung Yesus tersebut. Jembatan kaca sepanjang 90 meter ini juga disebut sebagai jembatan kaca terpanjang di Indonesia. Wisatawan bisa menikmati ketinggian bukit dengan akses jembatan kaca, nuansa seperti sedang melayang di atas ketinggian. Dan bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan sunrise, maka dapat berkunjung sepagi mungkin untuk menikmatinya. Begitu pula bagi penikmat sunset di sore hari, tempat ini bagi wisatawan yang hendak balik ke daerah asal, maka jangan lupa untuk membawa buah tangan yang berupa kopi khas daerahku serta kain tenun yang beragam motif dan makna yang tersirat dalam coraknya. Penduduk Pulau Sulawesi yang layaknya huruf K itu memanggilku dengan sebutan Tanah Toraja. Suku Bugis Sidenreng yang pertama kali menyematkan nama itu kepadaku. Suku Bugis Sidenreng yang pertama kali menyematkan nama itu kepadaku. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu Toriaja, yang memiliki arti orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan. Namun, rakyat Luwu memanggilku Riajang, atau orang yang bertempat tinggal di daerah barat. Beberapa orang mengatakan bahwa namaku berasal dari penggabungan dua kata. Toraja dari kata Toraya, yang berarti tahu atau artinya orang, dan raya artinya maraya atau besar. Jadi, penggabungan dari kedua kata ini ialah orang hebat atau manusia mulia. Kemudian, lebih sering dikenal dengan sebutan Toraja. Sementara kata tanah artinya daerah yang akhirnya disatukan menjadi Tanah Toraja. Jadi, aku adalah Tanah Toraja. Itulah karya saya yang berupa cerpen yang berjudul Aku Tanah Toraja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu tadi karya saya. Jadi mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau share sesuatu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk mendengarkan bacaan karya saya yang berjudul Aku Tanah Toraja. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan terima kasih kepada kakak-kakak, kekanda, teman-teman, saudara-saudari yang telah mendengar. Saya ucapkan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.